Di episode sebelumnya, rombongan Thorfinn sudah sampai di Vinland, tapi karena suatu hal mereka terpaksa meninggalkan Vinland. Setelahnya Thorfinn berlayar lagi ke selatan dan sekarang mereka sudah menemukan lokasi baru yang bagus. Sebelum lanjut, mari kita buka peta modern terlebih dulu. Sebelumnya saya menebak kalau Vinland itu adalah Newfoundland, tapi sekarang Thorfinn terus berlayar ke selatan. Dan dari sedikit petunjuk dari chapter sebelumnya, saya mendapatkan kesimpulan baru kalau Thorfinn sekarang berada di Pulau Prince Edward, masih di negara Kanada. Pulau ini terlihat memiliki banyak teluk, jadi sulit memperkirakan di mana lokasi aktual Thorfinn berada. Tapi saya menebak lokasinya di sini. Lanjut ke cerita. Thorfinn sudah memutuskan menetap di sini, jadi langkah selanjutnya adalah memulai pembangunan. Tahap pertama adalah membuka lahan, dimulai dari menebang pohon-pohon di sekitar pantai. Terlihat Hiludo memeriksa pohon demi pohon. Dengan pengalaman Hiludo sebagai tukang kayu, Hiludo jadi tahu pohon mana yang punya kualitas tinggi. Jadi Hiludo menandainya dengan tali supaya batang pohon itu nantinya dipisahkan dari kayu yang akan dijadikan kayu bakar. Di sisi lain terlihat orang-orang yang ahli dalam pembangunan mulai mendirikan bangunan dari tanah liat. Dan di tempat lain orang-orang yang ahli dalam peternakan juga mulai melepaskan hewan ternak. Dan di hutan, tim penebang pohon juga sudah mulai mencabut akar pohon. Hari demi hari berlalu dan bisa dibilang segala pekerjaan di sini berjalan dengan lancar. Setelahnya, Thorfinn meminta kapten untuk kembali ke Greenland untuk mengambil logistik mereka yang sebelumnya ditinggalkan. Thorfinn juga menyuruh kapten untuk merekrut lebih banyak orang, dan kapten menerima permintaan Thorfinn tersebut. Selain itu, Thorfinn juga menyuruh kapten mampir ke Markland untuk mengecek teman-teman mereka yang menetap di sana. Dan Thorfinn berpesan untuk meninggalkan beberapa logistik di sana. Setelahnya, rombongan kapten berangkat kembali ke Greenland menggunakan 3 kapal. Jadi hanya 1 kapal saja yang ditinggalkan di sini. Setelah melepas keberangkatan kapten, Thorfinn dipanggil oleh tim petani. Tim petani merasa bingung karena alat bajak tanah yang mereka gunakan terasa sangat berat. Thorfinn paham di mana masalahnya dan Thorfinn segera memperbaikinya. Thorfinn kemudian memberitahu tim petani bagian tanah mana yang akan digunakan untuk menanam gandum. Setelahnya Thorfinn dipanggil para wanita. Entah masalah apa yang ada di sana, tapi sepertinya itu berkaitan dengan alat masak. Kehebatan Thorfinn dalam menangani berbagai hal ini membuat Thorfinn menjadi perbincangan di antara para pria. Faktanya memang Thorfinn masih muda, tapi pengetahuan Thorfinn sudah sangat luas. Seseorang merasa semua itu berkat masa lalu Thorfinn sebagai pelaut dan juga pedagang. Jadi pasti Thorfinn sudah melihat banyak hal. Orang satunya mendengar dari mata besar kalau dulunya Thorfinn pernah menjadi budak. Dan lebih jauh lagi, Thorfinn pernah menjadi prajurit. Beberapa orang masih tidak percaya kalau Thorfinn dulunya adalah prajurit. Tapi menurut cerita mata besar, Thorfinn adalah prajurit yang sangat kuat. Thorfinn pernah melawan beruang dengan sebuah pisau saja. Bahkan Thorfinn pernah menjadi aktor utama di perang Jomsviking. Dan semua cerita itu adalah kebenaran. Tapi orang-orang di sini tidak mau percaya begitu saja karena yang bercerita adalah mata besar. Mungkin kalau yang bercerita Hiludo, pasti tanggapan mereka akan berbeda. Setelahnya terlihat Einar yang mengajak Thorfinn ke suatu tempat. Ternyata Einar menemukan sebuah batu besar setelah menebang pohon. Dan rencananya Einar ingin menaruh Dewi Penjaga di sana. Mungkin yang dimaksud Einar di sini adalah isi kotak yang sempat diperlihatkan di awal keberangkatan. Thorfinn merasa tempat ini adalah lokasi yang bagus. Einar berharap Dewi mereka bisa melihat negara yang sedang mereka bangun dari sini. Tapi karena ini adalah sesuatu yang penting, Einar tidak mau Dewi mereka kehujanan atau kepanasan terus-menerus. Jadi setelahnya mereka akan membangun atap di atas batu ini.
Thorfinn juga berinisiatif membuatkan sesuatu di atas batu itu supaya sang dewi tidak jatuh. Setelahnya, Thorfinn dan Einar benar-benar membuat atap di atas batu tersebut. Dan nampak Hiludo yang membuat lubang berbentuk segi empat di bagian atas batu. Orang-orang mulai berkumpul karena penasaran apa yang sedang dibuat di sana. Setelahnya, Thorfinn dan Einar mengambil sesuatu yang terbungkus kain. Perlahan sesuatu itu diletakkan di lubang dan sesuatu itu berhasil terpasang dengan sempurna. Semua orang penasaran sebenarnya apa yang diletakkan di sana. Kemudian Einar membuka kainnya dan ternyata isinya adalah patung berbentuk manusia. Banyak orang yang kaget karena ada manusia yang menjadi batu. Tapi perlahan mereka sadar kalau patung ini adalah buatan manusia. Namun Mr. Uge tidak bisa berpikir positif. Mr. Uge yakin patung itu sebenarnya adalah manusia asli yang dikutuk menjadi batu. Gudrid lalu menjelaskan kalau patung itu adalah buatan manusia. Einar bercerita patung ini dia temukan saat berada di Yunani. Dan Einar merasa patung ini mirip seperti orang yang dia kenal. Nampaknya patung itu bukan milik siapapun karena patungnya berada di tanah dan mulai ditutupi rumput. Dari sana, Einar mengambilnya dan Einar menyuruh seseorang untuk memperbaikinya. Selanjutnya, seseorang bertanya apa patung itu temannya Einar. Einar menjawab iya, dia adalah teman Einar dan Thorfinn. Einar berharap temannya juga ikut ke Vinland, tapi sayangnya wanita itu sudah meninggal. Semua orang terdiam mendengar cerita Einar. Setelahnya ada seorang pria yang berkata kalau wanita di patung itu terlihat cantik. Einar menjawab, memang benar dia adalah wanita yang cantik. Kemudian ada seorang gadis yang berkata kalau senyuman di patung itu membuatnya terlihat seperti wanita yang baik. Einar menjawab, benar, dia adalah wanita yang sangat baik. Setelahnya Karli bertanya siapa nama wanita itu. Dan Einar menjawab, namanya adalah Arneis. Tiba-tiba semua orang berkata, senang bertemu denganmu Arneis. Sontak Einar menangis mendengarnya. Di sini terlihat betapa besarnya cinta Einar kepada Arneis. Tapi sayang sekali Arneis sekarang sudah tidak bersama mereka. Semoga arwah Arneis bahagia di sana. Dan dari sana dia bisa melihat dengan bangga karena kedua temannya sudah berhasil sampai di Vinland. Hari demi hari berlalu dan patung Arneis mendapatkan perlakuan yang bagus dari semua orang. Dan entah siapa yang memulainya, tapi sejak hari itu desa yang mereka bangun di sini dikenal dengan nama Desa Arneis. Di suatu siang yang cerah nampak Gudrid yang sedang mencari Thorfinn. Gudrid bertanya ke wanita yang lain dan Gudrid akhirnya tahu kalau Thorfinn sedang bersama Einar di patung Arneis. Gudrid mendekat ke sana dan Gudrid hanya diam tertegun melihat Thorfinn dan Einar yang memandang patung Arneis dengan sangat serius. Beberapa hari kembali berlalu dan terlihat Thorfinn bersama beberapa orang menaiki kapal menuju suatu tempat. Terlihat mata besar berada di bagian depan kapal dan menganalisa sesuatu. Dan mata besar sampai pada sebuah kesimpulan kalau tempat mereka saat ini adalah sebuah pulau. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di peta modern pulau ini dikenal sebagai Pulau Prince Edward. Tapi mari kita sebut saja pulau ini dengan nama New Vinland. Thorfinn masih dalam pelayaran. Dan malam harinya mereka berhenti di pinggir pantai. Mata besar mencoba menggambar rute mereka sejauh ini. Dari kejauhan mereka bisa melihat daratan ada di selatan. Orang biasa akan menganggap daratan di sini tersambung sampai di sana. Tapi mata besar adalah pelaut profesional. Dan mata besar beranggapan kalau tanah di sini tidak tersambung dengan daratan di selatan. Jadi lokasi mereka saat ini berada di sebuah pulau yang besar. Ivar masih bingung bagaimana mata besar bisa tahu bentuknya pulau padahal mereka belum melihatnya secara penuh.
Mata Besar menjelaskan kalau arus laut dan arus pantai memiliki kekuatan yang berbeda. Jadi jika tanah di sini dan di selatan tersambung, pasti arus laut di bagian barat relatif akan lebih tenang. Tapi faktanya arus laut di barat terlihat lebih kuat. Jadi bisa disimpulkan kalau kedua daratan ini terpisah. Thorfinn paham dan Thorfinn sepenuhnya percaya analisa Mata Besar. Jadi setelah ini mereka tidak perlu berlayar kembali ke utara. Mereka hanya perlu terus berlayar ke barat dan nantinya mereka akan sampai di desa Arneis. Ivar akhirnya juga percaya bentuk daratan di sini adalah pulau. Jadi Ivar merasa mereka harus segera membuat kapal yang baru. Ivar menjelaskan kalau nantinya terjadi pertarungan dengan pribumi di sini, akan lebih baik jika mereka punya lebih banyak kapal. Ivar merasa satu kapal saja tidak akan cukup. Thorfinn setuju untuk memperbanyak kapal, tapi hal itu tidak akan dikerjakan sekarang. Bagi Thorfinn prioritas mereka sekarang adalah mengolah lahan. Tapi bagi Ivar pertahanan itu juga penting. Ivar lalu meminta beberapa tukang kayu dan seorang pekerja. Dengan kelompok itu, Ivar berharap bisa membuat sebuah kapal dalam waktu 6 bulan. Tapi Thorfinn tidak menyetujuinya. Thorfinn masih ingin percaya kalau orang pribumi di sini bukanlah musuh. Ivar mulai marah dan mengingatkan Thorfinn kalau tugas pemimpin adalah menyiapkan segalanya. Dan sekarang Thorfinn menanggung nyawa 40 orang. Jadi Ivar menyuruh Thorfinn berhenti membenci perang. Thorfinn lalu bertanya, "Apa kau menyukai perang?" Ivar menjawab, "Wajar bagi pria untuk menyukai perang. Kau saja yang aneh karena tidak suka perang." Thorfinn lalu menjawab, "Tidak juga, tidak semua pria suka perang." Thorfinn tahu ada orang lain yang lebih membenci perang. Dulunya dia adalah seorang pria yang pengecut yang selalu bersembunyi di balik pengawalnya. Tapi sekarang pria itu malah berada di dalam perang setiap hari. Dan Thorfinn yakin pasti pria itu sekarang masih membunuh orang entah di mana. Walaupun dia sekarang berada di tengah perang, namun sejatinya dia masih membenci perang lebih dari apapun. Thorfinn menyuruh Ivar untuk menebak siapa pria yang ada dalam cerita Thorfinn tadi. Tapi segala tebakan Ivar selalu salah. Ivar akhirnya jengkel sendiri dan Ivar langsung masuk ke dalam tenda. Dari cerita Thorfinn tadi, nampaknya orang yang dimaksud Thorfinn adalah Raja Canute. Setelahnya, Mata Besar meminta Thorfinn menjelaskan perkataan Ivar barusan tentang pria yang pasti menyukai perang. Thorfinn berkata, "Kalimat mencintai perang sudah seperti kutukan yang diberikan kepada pria. Kutukan itu bagaikan api yang menyala di dalam hati. Jadi mustahil untuk memadamkan api itu." Tapi Mata Besar mengaku kalau dia tidak punya pikiran untuk menyukai perang. Menurut Thorfinn itu adalah hal yang bagus. Tapi di sisi lain, orang seperti Mata Besar ini bisa menjadi orang yang sangat menakutkan jika terlibat dalam perang. Karena orang yang membenci perang, jika dipaksa masuk ke dalam perang, maka dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Sejauh ini, pribumi di New Finland tidak menunjukkan ancaman, tapi mereka tidak boleh sampai membuat pribumi marah. Karena seperti yang Thorfinn jelaskan tadi, Raja Iblis terlahir dari orang baik yang tersakiti. Apakah pembangunan New Finland akan berjalan dengan lancar? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.